Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian di seluruh wilayah pelayanan Gereja Toraja. Atas nama Majelis Gereja Toraja Jemaat Buntu Maranu Kutai Kartanegara, saya mengajak anak-anakku sekalian bersama dengan orang tua yang ada di rumah untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah kita di pagi hari ini. Dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, saya mengajak anak-anakku sekalian untuk mengikuti ibadah secara daring yang akan dipandu oleh kakak-kakak guru sekolah minggu dari Jemaat Buntu Maranu Kutai Kartanegara. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar? Baik, sangat baik, luar biasa. Kami Jemaat Buntu Maranu Kutai Kartanegara, Klasis Kalimantan Timur dan Tengah, dengan penuh rasa syukur kami mengajak adik-adik sekalian untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Kita mengangkat satu pujian yang berkata, "Selamat datang teman, medley hatiku penuh nyanyian." Silakan bangkit berdiri. Selamat datang teman di keluarga Allah. Selamat datang semua, mari bergembira.
Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Adik-adik terkasih, kita patut bergembira karena Tuhan mengasihi kita semua. Dengan penuh syukur kita nyanyikan pujian, mari kita bergembira, mari. Mari kita bergembira, mari, mari kita bergembira, mari. Ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari, mari bergembiralah, mari, mari bergembiralah. Adik-adik, semua pasti pernah mengalami masalah atau kesulitan kan? Iya, pernah kakak. Siapa yang menolong ketika kita menghadapi masalah? Tuhan Yesus. Siapa yang memberikan kemenangan kepada kita saat menghadapi godaan dan masalah? Tuhan Yesus. Ya, bagaimana perasaan adik-adik ketika ada yang mau menolong? Senang. Sangat senang. Untuk itu, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita berdoa. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu berjalan di depan kami. Tuhan senantiasa menolong kami dan memberi kemenangan. Tuhan, teguhkanlah iman kami kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin. Adik-adik, kita sungguh bangga bisa punya Allah seperti Yesus yang selalu memberikan kita kemenangan dalam segala keadaan, baik saat masalah datang pun juga kita menghadapi cobaan. Ku menang, kita nyanyikan bersama. Silakan bangkit berdiri. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Anak-anak yang terkasih, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, di mana kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, berilah kami konsentrasi yang baik, pendengaran yang baik, sehingga kami bersama-sama boleh mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa, memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang terkasih, ada nggak yang pernah melakukan kesalahan saat ditinggal sendiri di rumah? Rupanya umat Tuhan, yakni orang Israel, ketika dia ditinggal mati oleh Ehud, sang pemimpin mereka, Israel mulai melupakan Tuhan. Mereka berhenti mengasihi Tuhan dan mereka tidak lagi taat sama Tuhan. Karena itu Tuhan sangat sedih melihat kelakuan mereka. Akhirnya Tuhan menghukum mereka melalui seorang raja Kanaan yang bernama Yabin. Tuhan membiarkan mereka ditindas oleh Yabin, raja Kanaan yang sangat kejam itu. Raja Kanaan ini
dia juga punya seorang panglima perang yang tidak kalah kejamnya dari Yabim yang namanya Sisera. Sisera ini menyiapkan 900 kereta besi untuk pasukannya. Nah, Raja Kanaan ini bersama dengan anak buahnya menindas orang Israel selama 20 tahun. Lama sekali ya. Karena itu bangsa Israel sangat menderita. Mereka ketika sudah tidak tahan lagi di bawah penderitaan karena tekanan Yabim Raja Kanaan itu, akhirnya mereka meminta tolong sama Tuhan. Mereka berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kami. Lalu apa yang terjadi? Tuhan menjawab doa mereka melalui 2 orang hambanya. Yang satu namanya Deborah. Dan yang satu lagi namanya Barak. Nah, Deborah ini seorang perempuan, dia bekerja sebagai seorang hakim. Setiap hari, Deborah ini suka duduk di bawah pohon korma untuk melayani Tuhan dan juga membantu orang-orang yang selalu datang kepadanya, meminta bantuan untuk menyelesaikan masalahnya. Suatu hari, Tuhan datang kepada Deborah. Dan Tuhan menceritakan tentang Raja Kanaan yang kejam itu yang namanya Yabim tadi. Tuhan juga menyampaikan kepada Deborah bahwa umatnya, yakni orang Israel, sudah sangat menderita ulah dari si Yabim, raja yang kejam. Nah, karena itulah Tuhan menyuruh Deborah untuk memanggil seorang panglima perang dari Israel yang namanya Barak. Tuhan menyuruh Deborah untuk memanggil Barak supaya dia dapat membantunya melawan Yabim bersama dengan pasukan yang dipimpin oleh Sisera. Ketika itu Barak bersedia. Dia bersedia untuk berperang. Tapi ada satu syarat yang diajukan oleh Barak. Bahwa dia mau maju berperang kalau Deborah juga ikut berperang. Nah, akhirnya Deborah pun maju berperang bersama-sama dengan Barak dan orang-orang Israel. Mereka maju sesuai dengan perintah Tuhan untuk melawan Yabim, Raja Kanaan yang kejam itu. Setelah semuanya siap berperang, mereka pun bersama-sama menuju ke sebuah pegunungan yang namanya Tabor. Nah, bukan hanya Barak dan Deborah yang maju ketika itu, tetapi mereka membawa serta 10.000 pasukan Israel. Ketika mereka sudah maju berperang, saat Yabim sudah tahu bahwa Barak bersama dengan pasukannya sudah ada di Tabor, akhirnya pasukan musuh pun bersiap untuk menyerang. Ya, Sisera ini dia membawa 900 kereta besi dan banyak sekali pasukannya. Di atas petunjuk Tuhan, Deborah pun menyuruh pasukan Israel untuk maju menyerang pasukan dari Sisera. Di bawah sebagai panglima Barak sebagai pemimpinnya. Nah, ketika mereka sedang berhadapan dengan musuh, tiba-tiba Tuhan turun membantu Deborah dan Barak bersama dengan pasukan. Pasukan Sisera dibuat kacau balau oleh Tuhan. Akhirnya mereka lari ketakutan karena pasukan Barak sangat hebat. Sehingga pasukan Sisera ini kacau balau semuanya. Mereka melarikan diri dari medan perang. Tapi Barak bersama dengan pasukannya tidak membiarkannya lari begitu saja. Mereka membunuh semua tentara Sisera. Nah, hanya Sisera yang saat itu berhasil lari, berhasil lolos dari Barak bersama dengan tentara. Sisera ini lari dan bersembunyi di
sebuah kemah. Kemah itu adalah milik Yael, seorang yang berasal dari suku Ken. Nah, karena ternyata Sisera ini adalah teman dari Heber, suami dari Yael. Yael menerima Sisera ketika dia datang ke kemahnya. Dia memberi minum, lalu menyuruhnya istirahat di dalam kemahnya. Tapi apa yang terjadi? Ketika Sisera ini sudah enak-enakan tidur di dalam kemah, Tuhan lalu kemudian membuat Yael berpihak kepada Deborah dan Barak. Nah, sehingga ketika Sisera sedang tidur, Yael masuk dan membunuh Sisera. Orang Israel pun berhasil mengalahkan Yabim bersama dengan pasukannya. Nah, setelah pasukan musuh ini dikalahkan, maka bangsa Israel sangat senang. Mereka bergembira sambil berteriak-teriak, "Kita menang, kita menang." Tuhan sudah memberikan kemenangan. Suara kemenangan itu terdengar di mana-mana. Tuhan sudah memakai Deborah dan Barak beserta semua pasukannya untuk mengalahkan Yael bersama dengan tentaranya yang jumlahnya besar tadi. Nah, adik-adik yang terkasih, kita melihat kuasa Tuhan itu begitu ajaib. Ia memberikan pertolongan kepada umatnya yang mau mengakui kesalahannya dan meminta tolong. Tuhan kita itu luar biasa. Dia mau mengampuni orang yang bertobat dan menolong setiap orang yang meminta tolong. Bangsa Israel sangat senang karena mereka bisa menang. Itulah sebabnya mereka sangat bersukacita. Mereka memuji Tuhan sambil menari-nari di hadapan Tuhan. Tuhan mengubah penderitaan orang Israel menjadi sukacita yang besar. Dan orang Israel pun kembali memuji Tuhan. Anak-anak yang terkasih, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Nah, cerita kita hari ini adalah Tuhan memberi kemenangan kepada umat. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini dari kitab Hakim-Hakim pasal 4 di ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Pada waktu itu muncullah Barak mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabim raja Kanaan di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabim, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabim, raja Kanaan itu. Amin. Anak-anak yang terkasih, mari kita mengucapkan doa Bapa kami seperti yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, karena Tuhan sudah mengasihi kita sedemikian, Dia memberikan kita kesehatan dan juga semua yang kita butuhkan dalam hidup kita sehari-hari, maka sepatutnya lah kita bersyukur kepadanya. Seperti pemazmur berkata, "Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi." Mazmur 7 ayat 18. Sambil membawa persembahan, kita menyanyikan lagu "Mari bersyukur karena Tuhan baik", medley bersyukur kepada Tuhan.
bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dan menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kasih sayang dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari sampai pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan menolong kami di dalam ibadah kami pada saat ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Firman-Mu telah kami dengar, tolonglah kami Tuhan, agar kami juga setia melakukannya dalam kehidupan kami. Kami pun bersyukur bahwa Tuhan selalu memberikan kami kesempatan untuk memberikan tanda ungkapan syukur kami kepada Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Karena itu Tuhan, berkenan Engkau atas persembahan yang telah kami berikan, biarlah semuanya boleh dikelola dengan baik di tengah-tengah pelayanan, khususnya di sekolah minggu. Kami bersyukur bahwa saat ini juga Tuhan masih menolong kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, baik di dalam belajar pun juga di dalam bermain. Karena itu Tuhan, hamba berdoa dan memohon, jaga dan lindungi anak-anak-Mu selalu yang sudah bersekolah, walaupun saat ini masih belajar dari rumah. Tuhan tolonglah mereka agar mereka tekun di dalam belajar. Kalau apa yang menjadi cita-cita mereka, boleh mereka dapatkan. Juga yang masih kecil, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, sehingga mereka boleh bertumbuh dengan baik. Jaga anak-anak-Mu Tuhan, dalam masa-masa bermain mereka. Biarlah semuanya boleh menikmati sukacita di masa kanak-kanak mereka. Berkati mama dan papa dalam pekerjaannya, tolonglah mereka Tuhan, sehingga mereka juga boleh bekerja dengan giat dan tekun, dan mereka boleh menghidupi anak-anaknya. Beri juga kekuatan kesehatan kepada mama dan papa, sehingga senantiasa kuat dan sehat, membimbing dan mengarahkan anak-anaknya. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan jaga dan lindungi bangsa kami, Tuhan tolong pemerintah kami sehingga mereka boleh memerintah dengan baik. Amat terlebih di tengah-tengah masa-masa pandemi saat ini karena COVID-19. Tuhan, kami berdoa dan memohon kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami, khususnya tenaga medis di dalam menangani pandemi saat ini. Dan biarlah suatu saat nanti COVID-19 ini boleh berlalu dari kehidupan kami. Sehingga sebagai anak-anak kami boleh kembali bersuka cita, kembali ke sekolah, kembali bersekolah minggu, berkumpul bersama dengan teman-teman kami. Tuhan jaga dan lindungi juga guru-guru sekolah minggu yang setia mengajarkan kami anak-anak sekolah minggu. Demikian juga untuk pengurus baik di tingkat jemaat, di tingkat klasis, di pusat. Tuhan memberkati sehingga mereka juga tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan memohon berkat untuk seluruh anak-anak-Mu dalam wilayah pelayanan Gereja Toraja, baik di Jemaat Buntu Maranu di sini, pun di setiap jemaat di mana Tuhan hadir bersama dengan anak-anak sekolah minggu. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anakku sekalian, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi bagaikan matahari terbit
dalam kemegahannya. Amin. Adik-adik, ketika kita mengaku bahwa kita mengenal Allah, maka kita harus melakukan perintahnya dan hidup dalam kebenarannya. Tanda mengenal Allah kita nyanyikan untuk Tuhan. Mari bangkit berdiri. Siapapun mengaku mengenal Allah, tetapi dia tidak melakukan perintahnya, dia adalah pendusta, kebenaran tak ada di dalamnya. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia menuruti perintah-perintah Allah. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia menuruti perintah-perintah Allah. Anak-anakku yang terkasih, pergilah kamu dengan penuh damai sejahtera. Lakukanlah firman-Nya dalam kehidupanmu, karena Tuhan akan senantiasa memberikan pertolongan kepada orang yang senantiasa melakukan firman-Nya. Arahkan hatimu untuk terima berkat-Nya. Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan kembali melanjutkan kegiatan dan tugas kita masing-masing. Kita percaya bahwa bersama Yesus kita akan menang. Dalam nama Yesus kita nyanyikan sebagai nyanyian penutup. Dalam nama Yesus kita tetap menang. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat menentang? Di dalam nama Tuhan Yesus kita tetap menang. Dalam nama Yesus kita tetap menang. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus kita tetap menang. Silakan duduk. Kami dari pengurus Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Buntu Maranu Kutai Kartanegara mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pengurus pusat Sekolah Minggu Gereja Toraja kepada kami untuk melayani hari ini. Terima kasih juga kepada semua anak-anak dan orang tua yang sudah mengikuti dengan baik. Pastikan untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah. Rajin cuci tangan, Pakai masker, jaga jarak, pelihara kesehatan, makan makanan yang sehat, minum air putih minimal 8 gelas sehari. dan jangan lupa berolahraga teratur. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Haleluya.